البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang di mana Ardul Mahsyar. Nah, letaknya di mana Ardul Mahsyar ini? Daratan tempat dikumpulkannya manusia. Nafi di Syam. Mahsyar yang dimaksud, apakah mahsyar setelah tegaknya hari kiamat ataukah sebelum? Nah, karena hasyar, nah, ada dua hasyar di dunia dan hasyar di akhirah. Dikumpulkannya manusia yang dimaksud dalam pertanyaan ke-304 ini adalah hasyar di dunia. Dikumpulkan mereka. Bagaimana terkumpulnya manusia ini? Mereka semua yang ada di muka bumi bisa berkumpul semuanya. Nah, indah ya Alif. Nah, dikiring dengan api. Sehingga mau tidak mau semuanya berjalan. Nah, ada yang berkendara, ada yang berjalan kaki. Nah, dikiring oleh api sampai berkumpul semuanya di Syam. Baik. Dan ini termasuk akhir-akhir dari alamat kubra. Karena setelah itu kemudian apa? Indahnya Irbad ditiupkan angin dari arah mana? Dari arah Yaman. Tayyib yang lembut seperti sutra. Dan tidaklah seorang ada di dalam keimanan, di dalam hatinya keimanan, kecuali meninggal dengan sebab angin tersebut. Nah, dan yang tersisa hanya kaum kufar, dan pada mereka lah tegak hari kiamat. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang ke-305. Qala bi ayyi syari'atin yahkumu Isa 'inda nuzulihi akhir zaman. Dengan syariat apa Isa menetapkan hukum tatkala turunnya beliau di akhir zaman? Wal jawab yahkumu bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetapkan hukum setelah turunnya beliau dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak ada syariat yang boleh dilaksanakan setelah diutusnya beliau kecuali syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum fa ammakum minkum. Tayyib. Dalam riwayat yang lain fa imamukum minkum. Dalam hadits Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana keadaan kalian apabila Isa bin Maryam turun di tengah-tengah kalian, kemudian dia menetapkan hukum
dari apa? Hukum kalian. Qala Ibnu Abi Dzib, tadri ma ammakum minkum? Qultu tukhbiruni. Qala fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abi Dzib bertanya, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan ma ammakum minkum? Nah, apa yang dimaksud dengan ammakum minkum? Maka aku katakan, yaitu perawi, nah engkau akan mengkhabarkan kepadaku maknanya apa. Maknanya fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala. Nah, wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dia menjadi pemimpin bagi kalian dan berhukum dengan apa? Kitab Rabb kalian tabaraka wa ta'ala dan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Dalam hadis ini sangat tegas bahwasanya siapa saja yang mendengar diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan belum beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah penghuni neraka jahanam. Karena tidak ada peluang setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali harus berislam. Dan di sini juga dalil yang sangat tegas yang seharusnya bagi orang-orang yang menisbahkan diri mengikuti Nabi Allah Isa alaihissalam, untuk mereka mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa saja ketika kelak turun, beliau berhukum dengan hukum Islam, lalu kenapa pengikutnya yang menyatakan mengikuti beliau malah menyelisih apa yang dibimbingkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Dan ketika itu, pada zaman Nabi Isa alaihi salam setelah terbunuhnya Dajjal, kemudian setelah apa? Ya'juj dan Ma'juj juga apa? Terbunuh. Maka tersebarlah keamanan dan ketenteraman serta kesejahteraan. Baik, dalam jangka waktu yang disebutkan dalam hadis, berapa tahun? 7 tahun. Nah, dalam jangka waktu 7 tahun. Dan ada khilaf pada sebagian riwayat, karena datang dalam sebagian riwayat 40 sana, 40 tahun. Baik. Maka para ulama rahimahumullah ta'ala mensinkronkan kedua riwayat itu. Yang dimaksud dengan 7 tahun akhwanifillah yaitu hidupnya Nabi Isa setelah turunnya. Tapi adapun keseluruhannya maka 40 tahun. Tapi zaman yang penuh dengan kebaikan tersebut selama 7 tahun. Wallahu ta'ala alam. Dan di antara yang ditegakkan oleh Nabi Isa saat itu adalah yaksirus salib wa yaqtulul khinzir. Maka beliau mematahkan semua salib-salib
Ini menunjukkan pengingkaran beliau terhadap mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi Isa dengan memancangkan salib-salib ini. Maka di antara sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya ketika Nabi Isa turun, maka dialah yang mematahkan dan menghancurkan semua salib-salib yang ada, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh babi-babi, wa yad'ul jizyah, wa yad'un nas ila Islam. Dan jizyah ikhwanifillah tidak lagi berlaku setelah turunnya Nabi Isa tersebut. Jizyah tidak berlaku. Maksudnya jizyah apa? Karena di syariat Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang kafir ikhwanifillah ketika didakwai oleh kaum muslimin, negeri kafir didakwai kaum muslimin, memiliki beberapa pilihan. Pilihan yang pertama tentunya untuk mereka masuk Islam, masuk Islam dan juga berjuang bersama kaum muslimin. Kalau tidak mau masuk Islam, maka pilihannya adalah apa? Membayar jizyah. Dan mereka bisa tinggal aman, tentunya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh khalifah masing-masing. Tidak boleh menunjukkan syiar-syiar kekufuran. Karena apa? Posisi kaum muslimin, posisi yang apa? Yang ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ya'lu, Islam itu tinggi dan tidak ada yang boleh melebihi ketinggiannya. Tidak ada yang di atas Islam. Makanya ketika mereka ingin tetap berada di atas kekufuran, maka wajib untuk membayar jizyah. Dan wajib apa? Dalam keadaan wahum sahirun, dalam keadaan mereka apa? Hina. Tidak boleh menunjukkan syiar-syiarnya secara terang-terangan, apalagi menunjukkan peribadatan. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan pakaian khusus bagi mereka. Dalam artian tidak boleh selain itu, sehingga kelihatan dia seorang Nasrani, seorang ahli kitab yang tidak mau masuk ke Islam. Dan Islam pun telah memberikan bimbingan-bimbingan bagaimana muamalah dengan mereka. Untuk tidak mengawali salam. La tabda'u ahlul kitab bis salam. Jangan kalian mengawali ahlul kitab dengan salam. Kalau kebetulan kau berpapasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqtarruhu ila adyaqih, maka diusahakan untuk dia dapat bagian yang paling sempit. Dan hal ini tidaklah bertentangan dengan prinsip dakwah Islam. Karena dakwah berbeda dengan apa? Dengan permasalahan wala wal bara. Dakwah banyak caranya, tapi tidak boleh sampai mengorbankan prinsip bara'ah. Karena dakwah namanya menyeru. Tidak boleh seorang dengan alasan dakwah kemudian mengorbankan perkara-perkara yang dilarang. Tidak boleh dengan alasan dakwah akhirnya mujamalah, mudahanah. Mudahanah yaitu seorang mendiamkan suatu kebatilan, tidak mengingkarinya, atau bahkan cenderung seakan-akan dia menyetujuinya dengan alasan dakwah. Ini tidak benar. Karena kekufuran perkara yang harus ada pada diri setiap muslim, bahwasanya itu adalah perkara yang paling buruk. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man haddallaha wa rasulahu.
engkau tidak akan mendapati seorang yang beriman itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada seorang yang keimanannya benar dia mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, walaupun mereka itu orang tua mereka atau anak-anak mereka atau keluarga atau istri-istrinya. Kalau memang di atas kekafiran, tidak boleh seorang mencintainya. Baik. Adapun al-adza, pada semua kondisi memang kita tidak boleh menyakiti. Nah, tidak boleh menyakiti. Walaupun itu orang kafir, kalau memang dia tidak harbi, tidak memerangi kaum muslimin, ya tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Tapi, dakwah tetap berjalan dalam menyampaikan kebaikan, dengan rambu-rambu tadi, jangan sampai mengorbankan prinsip al-wala wal bara. Nah, ini jizyah. Baik, jizyah pada zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam dihapus. Yad'al jizyah wa yad'un nas ila Islam. Jadi pada zaman Nabi Isa tidak ada lagi jizyah. Tapi kemungkinannya antara Islam atau dipenggal. Harus masuk Islam, kalau enggak diperangi. Tayyib. Fayuhlikullahu fi zamanihil milala kullaha illa al-Islam. Dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka Allah Subhanahu wa taala pun binasakan pada zaman Nabi Isa semua agama kecuali Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-Masih ad-Dajjal, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan atau binasakan pada zaman Nabi Isa al-Masih ad-Dajjal. Sehingga keamanan yang luar biasa terjadi pada masa itu, sampai-sampai Nabi mengatakan, wa taqa'ul amanatu 'alal ardi hatta tarta'al usudu ma'al ibil wan nimaru ma'al baqar. Tidak ada permusuhan, bahkan binatang-binatang. Taib, dan terjadi keamanan yang luar biasa di atas muka bumi pada zaman itu, sampai-sampai singa-singa ikut merumput bersama dengan unta-unta. Singa lagi tidak makan binatang lain sudah. Tidak ada kezaliman. Taib. Wan nimaru ma'al baqar, harimau bareng-bareng bersama dengan dengan sapi, bareng-bareng. Sudah tidak ada permusuhan lagi. Subhanallah. Wa dhi'abu ma'al ghanam, dan serigala bareng-bareng bersama dengan kambing. Padahal biasanya namanya serigala sasarannya adalah kambing-kambing. Tayyib. Wa yal'abu as-sibyanu bil hayati la tadurruhum, dan anak-anak bermain-main dengan ular-ular, dan ular-ular tidak memudarati mereka. Semuanya teman. Semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permusuhan, ya Pak. Bahkan yang zaman-zaman sebelumnya adalah Adalah hewan-hewan yang saling memangsa, seperti singa memangsa unta ataupun kambing ataupun sapi. Tapi pada zaman itu sudah tidak ada lagi. Baik. Wa yamkuthu 40 sanah thumma yatawaffa wa yusalli alaihi al-muslimun. Maka beliau tinggal di muka bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disolati oleh kaum muslimin. Ini riwayat yang menunjukkan bahwasanya zamannya 40 tahun. Zaman 40 tahun. Adapun di hadits yang lain yang menunjukkan zaman 7 tahun.
Sinkronnya tadi mensinkronkan riwayat tersebut 40 tahun adalah keseluruhan kehidupan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Sebelum apa? Sebelum diangkat. Kemudian apa? 7 tahun, yaitu apa? Setelah diturunkan. Setelah turunnya Nabi Isa, itu zamannya 7 tahun. Berarti umur beliau ikhwanillah ketika diangkat ke langit dalam umur 37 tahun. Wallahu ta'ala alam. Demikian apa? 33 tahun. Ini sebagian pendapat para ulama yang mensinkronkan kedua hadis tersebut. Karena dalam hadis ini fayamkuthu arba'ina sanah, beliau tinggal selama 40 tahun. Tsumma yatawaffa, kemudian diwafatkan. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sesama manusia saja mau saling memangsa. Padahal sama-sama manusia. Kalau bisa makan temannya dimakan. Allahul musta'an. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhaffiqana lima yuhibbu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.